selamat datang kembali di The Mentor. Saya Eduardo Simoarangkir hadir lagi sore ini. Ini adalah sore terakhir di tahun 2020 buat The Mentor. Jadi kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di tahun depan. Buat kalian yang sore ini punya kesempatan buat nonton The Mentor, hari ini, sore ini kita akan ngobrol satu lagi tema bisnis mengenai bisnis autopilot dan juga profitable. Nah, buat kalian yang ingin tanya-tanya nanti sama coach yang kita hadirkan sore ini, expertise kita sore ini, kalian boleh langsung tanya di Zoom dan juga Facebook Live yang kita sudah sediakan. Kalian bisa tuliskan komentar di Facebook Live dan juga bisa langsung tulis ID dan juga password Zoom kita untuk kalian bisa tanya langsung sama narasumbernya nanti. Nah, sore ini kita akan ngomong soal bisnis autopilot, bebas dan kaya lewat bisnis autopilot dan juga profitable bersama dengan Coach Johannes G. Pauli. Nah, kita undang saja langsung Coach Johannes G. Pauli yang sudah tersambung di ujung line Zoom kita. Selamat sore, Coach. Selamat sore Edo, selamat sore. Selamat sore, Coach Johannes. Ini di mana nih sekarang? Jakarta atau di mana? Iya, ini lagi liburan gelombang pertama nih, habis ini gelombang kedua, liburan lagi sebulan lagi. Oke, liburan tapi tetap di rumah aja ya, nggak usah keluar-keluar ya, karena kita masih still in the middle of pandemic, jadi kita harus tetap jaga jarak juga dengan berbagai macam protokol kesehatan. Coach, sehat-sehat, Coach? Ya, sehat luar biasa, selalu disayang Tuhan. Edo gimana kabarnya? Amin, amin. Sama-sama Coach, juga sehat juga. Semoga juga ada Tikers yang sedang nonton sekarang juga sedang sehat-sehat saja. Buat yang kalian saat ini mungkin sehat-sehat jiwa raganya tapi kantongnya kurang sehat. Nah, kita belajar nih sama Coach Johannes biar kantongnya bisa sehat ya, The Tikers. Oke, Coach, kita hari ini akan ngobrol soal bisnis autopilot. Bisnis autopilot supaya bisa kaya raya. Nah, ini gimana nih Coach? Mengenai katanya kalau mau bisnis itu kan harus profitable dan bisa dilakukan dengan autopilot. Dua ini boleh dijelaskan nggak Coach? Definisinya apa dan kenapa dua hal ini penting untuk menjalankan bisnis? Iya, oke. So, jadi seru banget kita topiknya kali ini buat siapa nih? Buat mereka yang lagi bangun bisnis, ya bisnisnya profitable tapi ternyata nggak autopilot, atau mereka yang lagi mau bangun bisnis gitu ya, Edo Iya, ya. iya. Jadi coba kita ingat-ingat waktu kita belum punya bisnis, waktu banyak orang basically mau jadi pemilik bisnis, mau jadi entrepreneurs. Kemungkinan Edo pemikiran pertamanya adalah, wah mau tuh jadi bos, jadi entrepreneurs, punya bisnis sendiri. Kenapa? Karena kayaknya asik ya. Yang pertama, pasti kemungkinan kita ngomongnya gini, duit cepet banget tuh, bisa kaya Hmm, raya, banyak tuh duitnya. Ya Pak, hmm, iya. Pertama gitu kan? hmm, hmm. Iya, biasanya orang begitu kan. Nah, yang kedua, biasanya kita juga ngomong tuh, wah enak tuh kalau punya bisnis sendiri, ya kan? Seru banget, kenapa? Karena waktu bebas nih, nggak terikat nih, kita bebas jalan-jalan, kita bebas kemana aja gitu kan? Ya, betul. Nah, berarti sebenarnya sebelum semua orang yang mau bangun bisnis, ternyata dia punya dua tujuan utama. Yang pertama adalah ingin uangnya lebih cepat banyak kan? Hmm, Berarti kebebasan finansial, betul kan? exactly. Berarti bisnis harus kasih profitable dong yang Untung. banyak. Nah, yang kedua ternyata banyak orang-orang yang mau bangun bisnis, mau jadi pebisnis, mau jadi pemilik bisnis, mau jadi entrepreneurs adalah yaitu tadi, Coach, Coach Johannes, saya maunya bisnis saya ini bisa bikin saya bebas. Jadi Hmm. kebebasan waktu. Kemana aja bisa, bisnisnya bisa jalan sendiri. Nah, makanya itu dia kenapa kalau bangun bisnis, Coach Johannes G. Pauli, saya selalu bicara bahwa bisnis itu harus minimal basicnya mencapai dua tujuan. Ini very basic, yaitu apa? Satu, bisnisnya profitable. Iya, betul ya. Ya. Memberikan uang banyak, nah tentu kita bisa salurkan, bisa pakai dengan lebih baik gitu kan ya. Jadi saluran berkat. Yang kedua adalah bisnis harus autopilot. Artinya bisnis itu bisa jalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalam terus. Gitu kan ya. Hmm. Nah, Hmm. itu makanya Edo, setiap yang datang belajar ke Gratio Practical Business Coaching dengan para certified business coach di Gratio, selalu kita bagikan dan sharingkan bahwa bisnis itu harus profitable dan autopilot. Nah, Oke. itu tujuan basicnya ya, di luar sosial pastinya. Kalau sosial kita maunya semakin berdampak buat semakin banyak orang, pastinya gitu kan. Apalagi spiritual. Kalau spiritual kan kita mau hidup sesuai dengan ya kehendak Tuhan gitu Hmm, ya. hmm, hmm. Nah, tapi kalau basicnya aja udah, pokoknya bisnis harus profitable dan autopilot. Nah, yang Oke. menarik, banyak pemilik bisnis Edo yang terjebak. Ada pemilik bisnis yang terjebak. Ada empat tipe entrepreneurs nih. Hmm, Satu hmm. adalah
entrepreneurs yang bisnisnya profitable banget, dan ini banyak banget, profitable, duitnya banyak, tapi ternyata tidak punya waktu, Edo. Kasihan kan hidupnya, duitnya banyak tapi nggak punya waktu untuk menikmati, ya sama aja nggak punya kehidupan, ya nggak sih, Edo? Oke. Yang Benar-benar. kedua, pemilik bisnis yang bebas banget gitu ya. Tapi ternyata bebas nih, kalau tanya gimana bisnis Anda gimana? Oh iya, saya mau bebas banget, bisnis jalan sendiri. Oh iya, profitnya gimana? Ternyata profitnya ya itu dia, Coach Yohanes, masalahnya profitnya. Ya berarti Ya. apa bedanya sama nggak punya bisnis gitu kan ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pemilik bisnis yang ini yang ketiga begini, udah sibuknya luar biasa, sibuk dari pagi sampai malam, Sabtu Minggu masih harus kerja gitu kan ya, nggak ketemu keluarga, liburan pun nggak bisa liburan, Edo, berarti belum autopilot. Begitu ngelihat uangnya di rekening, nggak ada juga. Ini paling sedih yang ketiga kan. Iya. Kombinasi Nah, dari keduanya dan dua-duanya negatif hasilnya ya. betul, kita maunya yang keempat, Edo. Yang keempat adalah bisnis kita itu profitable iya, tapi satu lagi, autopilot. Alias bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Gitu, Edo. Oke. Makanya Nah, kenapa harus profitable dan autopilot. sepakat. Untuk profitable itu tentu harus untung dong kalau bisnis. Jangan sampai sia-sia, jangan sampai waktu yang sudah kita investasikan terbuang sia-sia, bisnisnya nggak jalan. Amit-amit ya dapat kategori yang ketiga tadi ya, pengusaha kategori ketiga tadi. eh, Bisnis nggak profit dan juga waktunya habis dengan sia-sia. Nah, coach tadi kan ngomong soal autopilot. Ini kan nggak banyak orang yang bisa melakukan bisnis dengan autopilot gitu. Apalagi buat pengusaha-pengusaha baru yang mungkin saat ini kan banyak nih ya pengusaha-pengusaha muda saat ini timbul di tengah masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Mereka yang coba-coba usaha tapi juga sembilan kerja karena di pekerjaan mungkin pendapatannya berkurang sehingga memutuskan untuk berwirausaha begitu menjadi sampingan. Nah, ketika bisnis ini harus autopilot, Ya. what to do coach? Mereka tuh harus apa supaya bisnis ini bisa mereka jalankan secara autopilot dan tentu dengan keuntungan yang tetap terjaga begitu. Nah, ini dia nih. Berarti kita harus mengerti dulu konsep kenapa bumi berputar. Oke. Kenapa kita bangun pagi. Kenapa kita bekerja gitu kan ya. Jadi kita tahu dulu konsep basicnya dulu. Bahwa ternyata bumi berputar, kita bekerja. Kenapa? Karena time, energi, and money. Ini tiga bahan bakar utama nih. Time itu adalah waktu, energi adalah energi, bisa beraktivitas kayak kita sekarang. Dan satu lagi adalah money Uang. alias uang. Nah, banyak orang kebalik. Kita tahu bahwa money penting ya, uang itu penting, betul ya. Tapi uang bukan segalanya. Segalanya perlu uang memang, hampir segalanya perlu uang gitu ya. Tapi ternyata ada yang lebih mahal dari uang. Yang lebih mahal dari uang apa? Energi. Energi kesehatan. Ya kan, bisa beraktivitas, kita bisa sehat kayak begini, itu lebih mahal. Karena orang punya duit banyak pun kalau sakit-sakit gitu kan. Tapi yang paling mahal dari tiga ini adalah time, waktu. Waktu. Karena kalimatnya bilang you can always make more money, Anda bisa selalu bikin uang lebih banyak, but you can never make more time. Kita nggak Exactly. akan pernah bisa bikin waktu lebih banyak lagi. Jadi berarti kalau gitu kita harus tahu bahwa utamanya kita bangun bisnis adalah supaya kita nanti bisa punya kebebasan waktu. Selain uang, iya, dan sehat, gitu kan ya. Jadi jangan sampai tukar waktu kita terlalu banyak tersedot di bisnis. Akhirnya kita punya uang banyak tapi kita nggak punya waktu. Itu dulu konsep Oke. simpelnya dulu. Nah, sekarang gimana untuk bisa jadi entrepreneur sejati? Ya kan? Nah, Edo, ada baiknya kalau Coach Yohanes kasih tahu bagaimana sih tangga sekolah kehidupan ini. Saya share screen ya. Oke, Saya share silakan screen ya. coach. Ya, saya share screen sebentar nih, ada 4 tangga sekolah kehidupan. Nah, ini kalau dilihat ada 4 tangga sekolah kehidupan. Jadi sebelum tangga pertama itu ada tangga -2, -1 tuh waktu kita lahir di sekolah ini ya, kita lahir jadi anak lah ya, -2 jadi anak. Ya, Terus kita harus sekolah dong, bener nggak Edo? Edo dan Coach Yohanes kan harus sekolah, berarti kita betul. naik jadi -1, gitu kan ya. Nah, tapi nggak kelar nih di sini nih, nggak kelar di -1 nih. Ternyata tangga pertama sekolah kehidupan adalah kita kebanyakan dari 7 miliar lebih orang di muka bumi ini. Langkah pertamanya adalah jadi employee atau karyawan, betul ya? Betul, betul, Nah, ini betul. tangga pertamanya nih. Waktu jadi employee atau karyawan, kita harus pakai time kita dong untuk bekerja, ya kan? Kita harus pakai energi kita harus bekerja. Kita harus pakai money kita untuk beli segala sesuatu. Berarti time, energi, and money kita pakai semua nih waktu jadi employee. Nah, banyak dari para pemilik bisnis dan biasanya Coach Yohanes bagikan contohnya adalah Johnny the Kwetiau Man. Nah, nanti searching deh buat yang nonton biar nanti nonton video itu ya. Johnny the Kwetiau Itu Man ya.
Edo cari deh, Johnny the Kway Teow Man. Itu video viral 7 menit doang. 7 menit ya, bisa mengubah banget pandangan kita cara bangun bisnis. Nah, balik lagi. Jadi employee, Johnny itu jadi employee, masih jadi employee. Nah, habis itu banyak dari orang yang mau, aduh aku pengen bangun bisnis nih. Supaya ya itu tadi, duitnya tambah banyak, bisa kaya raya katanya, sama satu lagi waktunya bebas. Ternyata modalnya belum cukup atau belum berani hire karyawan, maka dia bekerja sendiri. Tangga kedua sekolah kehidupan namanya self-employed. Nah, mengkaryakan diri sendiri. Banyak profesi yang self-employed, ya kan? Contohnya misalnya dokter yang praktek di rumahnya sendiri, atau dokter yang bahkan praktek di rumah sakit, atau lawyer, atau any profession ya, teacher dan sebagainya, itu self-employed. Artinya apa? Kalau tidak bekerja, tidak dapat duit, ya kan? Nah, beda sama yang nomor satu. Kalau nomor satu kan waktu jadi karyawan, sakit pun masih digaji loh, ya nggak sih? Ya. Bahkan bisa rencana sakit waktu jadi employee. Nah, ya, jadi makanya orang yang di self-employed bilang, aduh aku capek banget ya, ingat masa lalu deh kayaknya, dulu enak deh, bisa matiin tombol kerja lagi, kalau jam 5 atau jam 6 mau matiin bisa, ini kalau self-employed, kalau saya nggak kerja nggak dapat duit. Nah, itu ada dua pilihan waktu kita jadi self-employed, naik ke atas atau balik turun ke bawah. Kalau turun ke bawah kan berarti jadi karyawan lagi, jadi employee. Yang tidak ada yang salah jadi karyawan, tidak ada yang salah jadi self-employed ya. Nah, langkah ketiganya ini dia nih. Kita mau jadi entrepreneurs. Wah, disinilah banyak orang bermimpi dan bilang, enak banget nih kalau bangun bisnis gitu kan ya. Nah, disinilah drama mulai terjadi. Kenapa? Karena banyak entrepreneurs atau calon entrepreneurs tidak tahu. Karena menurut Coach Johannes G. Pauli, tangganya nggak ada di situ, Edo. Untuk punya pemilik bisnis, jadi pemilik bisnis entrepreneur sejati nggak di situ. Tangganya tuh adanya di sini ya, Dok. Tangga ketiga ada di situ. Berarti ada gap kan? Jauh ya? Jauh, ada gap. Gap ini apa? Sebut aja 3 tangga kecil lah yang harus dinaikin, ya kan? Okay. Nah, maka si Johnny the Kway Teow Man ini saya nggak cerita full ya. Supaya nanti kita bisa cerita yang lain, nanti nonton aja film Johnny the Kway Teow Man-nya ya. Nah, googling aja atau di YouTube juga ada. Nah, jadi apa yang terjadi? Pertama kali bangun bisnis, dia hire karyawan. Cari karyawan susah, udah gitu juga yang apply jelek-jelek, kata dia gitu kan ya. Begitu direkrut, ya ampun ya kan. Jadi kena jebakan nih. Jebakan pertamanya adalah ini nih, 3 level jadi entrepreneur sejati ya. Tapi jebakan pertamanya apa? Jebakan pertamanya adalah ini. Jebakan pertamanya bukan jadi business owner. Waktu kita mulai bikin bisnis kita jadi business operator. Oke. Nah, maksudnya apa itu, Coach? Nah, bisnis operator ini Edo. Jadi semuanya masih dia gitu ya. Kalau Johnny the Kway Teow Man berarti dia bikin restoran kway teow, dia masak kway teow. Kan dia nggak mungkin kasih resepnya ke karyawan. Dia nggak mungkin bikin sistem untuk supaya karyawannya copy dia. Karena takutnya ntar dia karyawannya di hijack, dibajak kompetitor atau jadi kompetitornya. Jadi dia masak terus. Tapi dia sebenarnya pemilik bisnis restoran kway teow itu, gitu kan ya. Nah, ini kita pakai contoh restoran kway teow lah, biar semua orang mengerti. Nah, tapi punya karyawannya, aduh, Edo, kata para pemilik bisnis, itu jauh banget dari harapan dia. Ya, kalau ditanya filosofi hidupnya apa, kamu ngapain sih? Aku udah suruh begini, kenapa nggak jalan? Suruh gini, kenapa nggak jalan? Iya Bu, karena filosofi hidup saya beda. Apa sih filosofi hidupmu? Saya nge-flow aja, Jack, kata dia. Nge-flow aja, Jack, gitu ya, Dok. Jadi kalau ditanya, ngapain nge-flow aja, Jack? Ngalir aja, Bu, ngalir, Bu. Kalau Ibu suruh saya ngalir, suruh Ibu saya suruh jalan, saya jalan. Kalau nggak, saya nyangkut, Bu. Nah, nge-flow aja, Jack, itu bukan ngalir, ngapung. Berarti kan nggak asik banget hidup ngapung. Jadi pemilik bisnisnya hard eating. Hard eating itu, bercandanya ya, hard adalah hati, eating itu makan. Jadi makan hati jadinya ya. Makan hati sama karyawan. Okay. Udah gaji karyawan Do, ini bisnis sendiri, tapi terus terjebak di bisnis operator. Nah, para pemilik bisnis atau orang yang mau bangun bisnis harus tahu ini, tangga pertama. Karena pilihannya 2. 1, balik ingat masa lalu, which is dia ingat begini, kayaknya enakan dulu deh, waktu belum gaji karyawan tuh, udah kita pecatin aja karyawan. Lalu dia balik lagi jadi self-employed, mengkaryakan diri sendiri, dia nggak pernah lagi rekrut karyawan. Itu bukan bisnis berarti, itu self-employed. Itu tangga pertama. Yang pertama. Yang kedua, self-employed kan? Nah, atau dia berpikir naik kelas. Maka naik kelas lah dia, maka dia jadi business manager. Nah, business manager ini bekerjanya juga masih di dalam bisnis. Dia mulai sibuk banget, dia tuker waktu dia dengan profit, dengan uang. Uangnya makin banyak, lalu dia bilang begini, mungkin dia rekrut istrinya, dia rekrut suaminya, karena kan cari karyawan susah kan? Ya, kalau nggak tahu cara praktisnya. Dan apa yang terjadi akhirnya, Edo?
yang terjadi adalah dia rekrut karyawan, ada supervisor, dia rekrut yang lebih gajinya lebih mahal, tapi ternyata tetap hard eating sama karyawannya. Makan hati, karena semuanya masih harus dia, semuanya masih harus dia. Dia udah coba delegasi, tapi ternyata nggak bisa, karena karyawannya tidak seperti yang dia harapkan. Ya kan? Dia udah pasang iklan di mana-mana, iklan lowongan di mana-mana, tapi tetap yang datang, aduh, udah ngelihat CV-nya juga nggak bagus, gitu, nggak sesuai spek yang dia mau, dan dia mulai berpikir, kayaknya bisnis saya kecil kali ya, karyawan bagus nggak mau bekerja di bisnis saya. Belum tentu, karena Anda belum tahu cara praktisnya. Nah, bisnis manager ini jebakannya di situ terus, pilihannya dua, satu balik turun ke bisnis operator, atau dia tembus tembok dan dia bisa jadi bisnis Jadi owner. entrepreneur. Iya, kalau balik jadi operator, dia pecatin semua manajer sama supervisornya, dia sama orang-orang yang tanda kutip di bawah standarnya dia, terus-menerus sepanjang hidupnya, Edo. Dia harus ada di bisnis, kalau toko dia harus jagain toko, kalau itu restoran kue tiaw dia harus masak kue tiaw, kalau itu bisnis B2B dia harus datang ke bisnisnya, dia harus atur semuanya, bisnis tidak jalan tanpa dia. Dia punya duit banyak, dia merasa bisnis owner, tapi ternyata sebenarnya dia nggak punya kehidupan. Karena waktunya ditukar, betul nggak sih? Enakan jadi employee dong, enakan jadi self-employed dong, ya nggak sih? Karena kan bisa diatur waktunya. Kalau ini, wah mikirnya 24 jam, Edo. Nah, tapi ada pilihan bisnis manajer tembus tembok supaya jadi entrepreneurship. Nah, inilah makanya dia mulai berpikir bekerjanya itu bukan di dalam kapal bisnisnya, tapi on. Karena tempat kan di atas, gitu kan? Bukan berarti dia nggak turun, tapi dia tahu tempat kapten itu ada di atas. Nah, inilah baru jadi business owner, entrepreneur sejati. Artinya apa? Bisnisnya dia udah mulai bikin. Kalau di Gratio Practical Business Coaching kita nyebutnya 4 kaki meja, Edo. Harus bangun 4 kaki mejanya, maka akhirnya bisnisnya bisa jalan sendiri tanpa harus selalu ada pemilik bisnisnya di dalamnya, gitu. Karena 4 kaki mejanya jadi. Selama ini gimana? Kita tuker hidup kita jadi kaki mejanya loh, Edo. Kita pegangin gitu kan mejanya. Nah, terus akhirnya bisnisnya makin profitable karena jadi entrepreneur sejati, 4 kaki mejanya jadi, timnya super tim luar biasa, sistemnya jalan dengan baik, financially bagus, ada dashboardnya, lalu kemudian customer pasti ngantri luar biasa gitu ya. Jadi entrepreneur sejati, akhirnya bisa naik tangga keempat sekolah kehidupan. Nah, tangga keempat ini adalah namanya investor. Jadi investor artinya si pemilik bisnis atau orang ini dia invest di kapal orang lain, dia tidak perlu tahu dalamnya dari kapal tersebut, betul nggak? Jadi dia cukup jadi investor dari luar, lalu kemudian apa yang terjadi ya dia terima dividen, dia lihat capital gain dari investmentnya, itu level keempatnya. Nah, makanya saya bersyukur saya ngelewatin ini semua gitu ya. Bersyukur ngelewatin bisnis operator, ngelewatin bisnis manager, saya sempat jadi employee juga. Ya bersyukur jadi marketing director waktu usia 32 tahun di multinational company. Dan kemudian saya bangun bisnis yang lewatin ini, Edo. Bisnis operator, bisnis manager. Tapi untungnya saya, ini satu slide simple yang mengubah hidup saya. Saya tahu, oh saya harus lewatin ini cepet ya. Dan bersyukur hari-hari ini bisnis saya, Gratio Practical Business Coaching, bisa jalan, profitable iya, berdampak buat banyak orang dan keluarga yang mau bangun bisnis dan punya bisnis, para entrepreneurs gitu ya. Dan satu lagi, bisa berjalan sendiri tanpa harus selalu ada Coach Johannes G. Pauli di dalamnya gitu. Nah, walaupun tetap harus belajar, akhirnya jadi investor, Edo. Walaupun tetap harus ada mentor ya dalam menjalankan setiap bisnis apapun yang kita sedang jalankan ya, Coach ya. Ya. Betapa pentingnya peran dari seorang mentor itu. Nah, Coach Johannes, kita kan tadi Coach sudah share beberapa tangga yang harus dilalui seseorang supaya bisa jadi seorang entrepreneur sejati, pengusaha sejati yang bisa tetap punya waktu dan bisa tetap dapat keuntungan. Nah, ketika seseorang itu menjalankan tangga-tangga tadi itu, dia harus gimana sih, Coach, supaya nggak gagal gitu? Karena kan banyak juga orang-orang yang sudah berusaha kemudian melewati satu persatu anak tangga tadi gitu loh. Apa yang biasanya bikin orang tuh gagal sehingga tidak berhasil gitu jadi seorang pengusaha yang sukses hingga ke tahap paling teratas tadi sebagai seorang investor? Ya. Jadi Edo, kalau kita review ya, kalau di Gratio Practical Business Coaching kita bantu banyak pemilik bisnis gitu ya, dari lebih dari 10 tahun membantu para pemilik bisnis dari yang gede banget gitu ya, yang bisnis ownernya triliunan sampai menengah besar, menengah kecil, sampai yang UKM, bahkan ada bisnis yang nyebutnya
ditanya bisnisnya apa Pak? Oh iya saya bisnisnya imut Coach Johannes. Oh kok kenapa bisnisnya imut? Ya karena profitnya harus ngelihat 2 kaca pembesar baru kelihatan. Coba bayangin. Jadi ketemu begitu banyak orang yang dibantu di Gratio Practical Business Coaching. Pengalaman tersebut ya membuat saya berkesimpulan bahwa ternyata sesimpel ada 3 kesalahan kenapa pemilik bisnis atau entrepreneurs tidak bisa buat bisnisnya jadi profitable dan autopilot. Khususnya autopilot dulu gitu ya. What's that? Ya. Yang pertama ya, ada 3 ya Edo ya. Yang pertama adalah wrong mindset. Itu dulu. Jadi pola pikir atau kumpulan pemikiran, program-program di pikirannya yang salah. Contohnya gimana Coach Johannes? Contohnya gini. Jadi kebanyakan orang waktu bangun bisnis, biasanya dia ahli di satu bidang. Kira-kira begitu kan ya? Ya, kayak si Johnny tadi, Johnny the Kway Teow Man, dia mau bangun restoran kue tiaw karena dia ahli masak kue tiaw. Begitu kan ceritanya. Nah, ini by the way, kita nggak coaching bisnis kue tiaw doang, kita coaching any business gitu ya, macam-macam dari B2C to B2B. Ya. Nah, berarti kalau gitu hati-hati kalau kita mau mindset adalah saya adalah orang yang paling jago di bisnis saya. Kemungkinan besar sulit sekali. Anda bisa delegasi dan bikin bisnis Anda bisa berjalan sendiri tanpa harus ada pemilik bisnisnya di dalamnya. Hati-hati berarti wrong mindset. Wah ini mah yang paling jago di bisnisnya, orang customer aja maunya hubungin saya, orang itu klien aja maunya ke saya, ya kan? Ini kan bisnis jasa, pasti harus saya dong yang melakukan. Itu semua wrong mindset, pemikiran yang salah. Salah gitu kan? ya? Ya. Atau Edo, dia belajar delegasi. Mana ada sih orang yang mau terus-terusan di bisnisnya terus uangnya dapat banyak tapi nggak punya waktu kan? Nggak ada yang mau sebenarnya. Cuma dia coba delegasi, Edo. Apa yang terjadi waktu dia coba delegasi? Nggak tahu cara delegasi dengan tepat, karyawannya tidak sebagus dia. Ya kan? Akhirnya customer-nya komplain. Customer komplain, cepat-cepat dia turun lagi. Lalu kemudian dia handle lagi semuanya. Nah, akhirnya mindsetnya berpikir begini, wah Edo sama Coach Johannes G. Pauli itu mah siapa sih yang ngomong bisnis autopilot Coach Johannes G. Pauli itu cuma ngomong doang, bisnis saya tuh nggak bisa autopilot, Coach Johannes G. Pauli nggak tahu itu, klien-kliennya sih mungkin bisa gitu kan, akhirnya dia nukar hidupnya, jagain dan selalu ada di bisnisnya nggak jalan tanpa harus ada dia. Nah itu pertama. Mindset yang salah, berarti mindsetnya harus dibenerin dulu ya. Karena kan Edo, kalau misalnya bisnis itu bisa jalan gara-gara ada pemiliknya, berarti nggak ada Apple dong sebesar ini, ya nggak sih? Apple ada iPhone segala macam kan, pemilik bisnisnya Steve Jobs sudah dipanggil Tuhan, udah meninggal dunia, tapi Apple-nya semakin besar tuh, ya nggak sih? Terus kalau kayak gitu nggak ada Microsoft dong. Bill Gates tuh fokus yang lain, tapi kok Microsoft-nya makin besar, nggak ada McDonald's dong, gitu kan ya? Nah, buktinya McDonald's ada di Indonesia tuh nggak ada pemiliknya ya, mungkin jangan-jangan pemilik bisnisnya atau generasi berikutnya pun kagak pernah datang ke outlet kali, tapi bisnisnya terus cetak uang, profitable dan autopilot. Jadi berarti bisnis sejati dan entrepreneur sejati adalah pasti harus profitable dan autopilot, basicnya gitu ya. Nah yang kedua, kesalahan kedua kenapa pemilik bisnis itu kok tidak bisa autopilot bisnisnya, nggak bisa ditinggal gitu ya. Yang kedua adalah akhirnya wrong skill set. Keterampilannya salah yang dipelajari. Jadi kebanyakan berpikirnya spesialis, Edo. Karena dia jago jualan bahan bangunan, dia spesialis ngurusin bahan bangunan. Kalau dia jago ngurusin jasa pelatihan bahasa Inggris, dia ngurusin pelatihan bahasa Inggris. Kalau dia jago bikin kosmetik, dia ahli fokus spesialis bikin kosmetik. Gitu kan ya. Kalau dia jago B2B-nya adalah pabrik sepatu atau pabrik apapun gitu ya, dia akan pikirin bagaimana bikin produk yang bagus. Nah, itu menurut Coach Johannes G. Pauli spesialis. Padahal entrepreneur sejati. Coach, sebentar kita stop dulu di angka ketiga, di poin ketiga ini. Kita ada kedatangan detikers yang sudah ready untuk bertanya nih Coach di Zoom. Ada Mas Pramudia Herlambang yang udah ready, boleh di-unmute Mas Pramudia, selamat sore. Selamat sore, Coach. Selamat sore, Mas. Boleh Pramudia. Langsung ditanyakan pertanyaannya, Mas Pramudia. Ya, terima kasih. Kebanyakan dari kita itu waktu kita menjadi pegawai takut untuk menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha karena dia tidak bisa meninggalkan zona nyaman mereka. Bagaimana cara kita untuk memberanikan diri kita untuk bisa menuju ke kebebasan finansial, jadi bisa meninggalkan zona nyaman yang dulu pernah dirasakan. Makasih. Thank you, Mas Pramudia.
Edo, aku langsung jawab ya. Langsung saja Coach. Ya. Jadi Mas Pramudia gini, tadi kan sebut ada kata waktu jadi karyawan atau jadi employee, Mas Pramudia bilang ada zona nyaman gitu kan ya. Yeah. Nah, ada satu kalimat nih yang bermanfaat banget buat saya mau bagikan. Jadi begini, kalimatnya adalah there is no growth in comfort zone, tidak ada zona pertumbuhan di zona nyaman, ya kan? And there is no comfort in growth zone. Tidak ada zona kenyamanan di zona pertumbuhan. Nah, coba kita dengerin kalimat itu. Berarti kalau kita memang mau jadi pemilik bisnis, mau jadi entrepreneurs, pasti nggak nyaman. Awalnya pasti nggak nyaman. Siap nggak kita? Siap nggak mentalnya? Nggak semua orang loh memang bisa berhasil jadi entrepreneurs. Jadi harus siap dulu. Oh iya, mesti siap. Oke. Berarti kalau saya mulai mau bangun bisnis, saya nggak nyaman pasti. Tapi di situ ada zona pertumbuhan. Saya bertumbuh terus luar biasa. Atau mau pilih di sini kan nyaman ya udah. Tapi tidak ada zona pertumbuhan ya gitu-gitu aja gitu kan ya. Nah dengan pemikiran itu berarti oke, siap nggak kita nyebur ke dunia entrepreneurship gitu. Ya prinsipnya adalah saya punya prinsip bahwa tidak semua orang memang bisa jadi entrepreneurs, dan saya tidak pernah bilang semua orang saya minta harus jadi entrepreneur. Karena tiap orang pasti punya panggilan hidup masing-masing yang Tuhan tentuin. Tapi kalau Mas Pramudia di hatinya ada sesuatu di hatinya, aduh pengen coba, coba aja Mas. Karena kalau nggak coba kan kita nggak pernah tahu hasilnya, ya nggak sih? Exactly. Jadi harus ada di mindset dulu ya. Kalau memang mau bertumbuh, harus tanamkan di kepala bahwa nggak ada yang namanya zona nyaman ketika mengalami pertumbuhan. Tetapi yang namanya pertumbuhan itu tidak ada yang namanya zona nyaman gitu loh. Di dalam zona nyaman tidak ada yang namanya pertumbuhan. Ya. Begitu Mas Pramudia. Ada pertanyaan lanjutan Mas Pramudia? Bagaimana cara kita merubah mindset kita dari yang seorang employee menjadi seorang entrepreneur? Oke, Mas Coach Yohanes. Ya, kalau saya simple adalah coba tanya sama diri sendiri. Apa yang menstop Mas Pramudia untuk tidak jadi entrepreneur saat ini? Nggak usah dijawab, tapi nanti dipikirin pertanyaan itu. Karena itu menjawab pertanyaan Mas Pramudia. Apa yang what's stopping you untuk tidak menjadi entrepreneurs, tidak seperti yang ada di hati Mas Pramudia saat ini? Kalau jawabannya ada yang stopnya sungguh-sungguh kuat dan besar, ya udah nggak usah. Tapi kalau Mas Pramudia pikir, iya nggak ada ya, apa yang stop saya ya? Kan hidup cuma sekali, iya ya. Ya udah coba deh, gitu, ya kan? Jadi nyebur aja Mas. Cuman ya tentu harus calculated risk gitu kan ya. Harus ini satu lagi yang saya mau kasih tahu ke banyak pemilik bisnis atau orang yang belum punya bisnis mau nyebur ke dunia entrepreneurship adalah hati-hati sama kalimat yang kita terima, kita install di laptop kita tapi ternyata salah. Kalau kita sadari, kalimat itu salah satunya begini. Pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Pernah dengar nggak Mas kalimat itu? Itu kalau kita terima kita terima aja kan, kita install aja kan, dari guru kita, dari orang senior, dari orang tua nah berarti kalau kita tanpa sadar kita install software itu di laptop kita ini, maka oh iya coba-coba sendiri, pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Ya udah kita coba-cobalah sendiri. Menurut saya salah total. Kenapa? Jangan coba-coba sendiri. Jadi softwarenya harus di-uninstall dulu dari kita. Yang saya percaya software yang benar adalah bukan pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik. Saya percayanya adalah belajar dari pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Lihat bedanya. Berarti kan sebelum Mas Pramudia ada banyak orang yang coba-coba bangun bisnis. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Kenapa nggak cari aja orang-orang tersebut, ya nggak sih? Sehingga akhirnya apa? Akhirnya kita bisa belajar dari kesalahan mereka, dari keberhasilan mereka. Lalu kita praktekin yang bagus di bisnis kita. Jadi hidup lebih cepat sukses, ya nggak sih Mas? Exactly. Itu dia. Jadi nggak harus ngerasain susahnya dulu kalau mau jadi orang bener ya. Kalau mau jadi orang yang sukses ya. Dari pengalaman orang lain pun kita bisa belajar. Biar bisa cepat juga larinya. Tinggal cari berarti orang itu siapa Mas? Iya, yang benar bisa sekali. belajarin supaya bisnis semakin mentor dan ya. autopilot. Oke. Kenapa Mas? Cari mentor berarti ya. Cari mentor. Bisa, siap. Betul sekali. Terima kasih banyak Mas Pramudia sudah bergabung dengan The Mentor sore ini. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya.
Coach, kita balik lagi, tapi sebelumnya saya mau ingetin dulu buat detikers yang ingin tanya-tanya sama seperti Mas Pramudia tadi, boleh catat ID dan juga password Zoom kita buat kalian nanti bisa di WhatsApp dan langsung tanyakan ke Coach seperti yang kita terangkan di layar ini, dan juga bisa langsung komentar juga di Facebook Live kita. Oke. Kembali lagi ke tadi, Coach, kegagalan-kegagalan yang biasanya didapati seorang pengusaha ketika dia ingin sukses melewati tangga-tangga tadi. Ya, tadi yang pertama kan adalah wrong mindset. Pemikiran-pemikiran yang salah gitu ya. Nah, yang kedua adalah kenapa kok pemilik bisnis atau entrepreneurs tidak bisa jadi entrepreneur sejati, tidak bisa bisnisnya profitable dan autopilot, khususnya autopilot karena lebih mahal, adalah wrong skill set, keterampilan-keterampilan yang salah. Ya, jadi dia tuh fokus ke spesialis aja. Padahal kita tahu bahwa untuk jadi kapten kapal yang luar biasa, dia harus jadi, karena kapten kapal di atas biasanya tempatnya kan ya, berarti dia harus apa? Dia nggak boleh jadi spesialis, dia harus jadi generalis. General. Jadi dia harus tahu bagaimana menjalankan the whole kapal tanpa dia harus tahu terlalu detail tentang bidang-bidang tertentu. Nah, itu makanya berarti kita harus kuasai skill set apa yang harus kita pelajari, mulai dari nggak simple sih, tapi ini powerful banget, ini penting banget, marketing and branding skill. Kita tahu nggak marketing and branding? Kita tahu bagaimana sales and influencing skill nggak, ya kan? Kita tahu nggak bagaimana bikin sistem yang benar-benar praktis di bisnis kita biar bisa jalan tanpa selalu ada kita. Kita tahu manajemen skill nggak, bagaimana yang beneran praktis, bukan yang teori ya. Coach Yohanes ngomongnya maunya yang praktis gitu ya. Kita tahu nggak bagaimana bikin dashboard financial and accounting and financial accounting dashboard untuk bisnis kita. Jadi kita nggak perlu datang, kita bisa lihat dashboard kayak dashboard mobil kita, dan kita tahu bisnis kita sehat apa enggak. Kita tahu nggak bagaimana leadership skill kita untuk bisa bangun super team di bisnis kita. Stop jadi Superman, karena kalau nggak Anda jadi Superman atau jadi Superwoman, ya mau kapan bisnis Anda bisa autopilot? Harus tahu skill bangun super team. Harus tahu bagaimana rekrut karyawan bagus. Karyawan bagus mau ngantri kerja loh di bisnis Anda, kalau Anda tahu cara skillnya. Dan terus akhirnya Anda bisa bangun 4 kaki meja tadi. Jadi bisnis Anda bisa semakin profitable dan semakin autopilot. Jadi skill setnya salah, Edo. Skill setnya terlalu spesialis gitu kan ya. Padahal harusnya skill setnya generalis. Itu yang kedua. Terusin yang ketiga, Edo ya. Oke, lanjutkan Coach. Yang ketiga ini bahkan paling mahal dan paling tidak mudah. Yang ketiga adalah wrong action set. Action setnya salah. Jadi kumpulan-kumpulan, setiap hari sibuk, luar biasa tuh. Kayak mana nih, kayak hamster di belakang. Ini kayak hamster nih di belakang. Sibuk, tiap hari melakukan hal yang sama. Customer komplain sama, ngurusin hard eating, makan hati sama karyawan sama. Dia bilang, kok gue ngulang-ngulang terus ya? Tapi di lingkaran yang sama terus. Berarti itu bukan entrepreneurs, itu hamsterpreneur. Ya nggak sih? Jadi hamster, hard eating hidupnya. Makan hati sama karyawan, makan hati sama customer, makan hati sama bisnis partner lagi. Kalau bisnis partnernya salah pilih gitu ya. Jadi semuanya temanya makan hati gitu. Kan kasihan ya, punya duit banyak tapi nggak punya kehidupan gitu. Nah, berarti wrong action set harus diganti sama action set yang benar. Jadi fokusnya nggak boleh operasional. Nggak boleh operasional. Kita harus belajar delegasi ke karyawan-karyawan yang beneran bagus. Kita bikin sistem delegationnya dengan tepat. Kita harus tahu bagaimana time management and self management. Akhirnya itu yang pasti tangan kita cuma 2. Kita nggak mungkin bisa kalau kita ngerjain yang operasional terus. Kapan kita berpikir strategik? Kapan kita berpikir kapal bisnis kita mengarah ke pulau berikutnya, ke next dimension gitu. Jadi, nah untuk bisa action setnya benar, saran saya adalah harus punya, karena gini, kapten kapal siapa bosnya? Nggak ada yang bisa bikin kita disiplin, nggak ada yang bisa bikin kita fokus, ya nggak sih? Berarti harus ada cari orang yang di luar dari kapten kapal tersebut yang udah sering mengajak kapal-kapal bisnis lain bolak-balik pergi ke pulau-pulau yang Anda mau. Jadi harus punya bisnis coach di luar kapal. Harus punya mentor ya. Kenapa? Harus punya mentor ya Coach ya? Mentor, bisnis coach yang bisa bikin kapten kapalnya benar-benar melakukan action setnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Itu yang benar-benar untuk bikin bisnisnya semakin profitable dan autopilot. Bukan yang operasional terus jadi hamsterpreneur. Kita mesti belajar jadi entrepreneurs, Edo. Oke. Tadi ada 3 tuh, detikers. Ada wrong mindset, ada wrong skill set, dan juga wrong action set. Tadi yang wrong action set itu sibuk melakukan fokus yang sama terus setiap hari, sehingga nggak berkembang jadinya. Kalau saya bisa bilang tuh repetition creates reputation. Jadi harus
pikirkan juga repetisi seperti apa yang kita lakukan supaya kita punya reputasi yang kita inginkan. Saya Oke, suka banget tuh Edo tadi ngomong tuh, repetition creates reputation. create Ya. reputation, repot jadinya gitu ya. Reputation diplesetin jadi reputation. Oke, coach, kita beralih ke Zoom lagi, coach. Sudah ada yang ready untuk bertanya. Ada Arya Mustoding katanya yang sudah ready bertanya. Selamat sore, Mas Arya. Boleh di-unmute dulu suaranya. Selamat sore. Ya, selamat sore juga Pak. Ya, Selamat sore. Boleh langsung ditanyakan pertanyaannya, Mas Arya. sebenarnya saya tidak bertanya, saya pendengar setia ini, tapi kalau disuruh bertanya, tidak apa-apa, kita berinteraksi aja. Boleh, terima kasih. Iya, ya itu sih bagaimana sih orang itu kan di dunia sekarang dunia employee, ya artinya orang bangga dengan namanya bekerja di suatu badan usaha atau Betul. jadi PNS. Nah, namun kalau kita dari sini biasanya orang mulai bergeser ke self employee, bahkan jadi investor seperti yang disampaikan dari tadi itu, ya itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana sih cara orang berkembang dari employee ke bergeser ke sampai kita di poin 4 tadi itu ada investor. Jadi investor. Ya, terima Oke. kasih. Ya, Terima kasih Mas Arya pertanyaannya. Langsung saja Coach dijawab gimana tuh supaya bisa jadi seorang yang dikerjakan menjadi orang yang mempekerjakan orang lain. Iya, kalau saya jawabnya mungkin dari angle yang berbeda, Mas Arya adalah saya suka kalimat yang bilang ini dari Stephen Covey ya. Habit kedua, beliau bilang bahwa begin with the end in mind. Mulailah dengan pemikiran akhir. Nah, jadi Mas Arya ini sebenarnya ujungnya maunya apa, gitu kan ya? Kalau memang bertanya begitu dan Tuhan taruh di hati, oh iya saya pengen jadi entrepreneur, lu punya bisnis, bangun bisnis, mengkaryakan orang lain diberkati karena kita jadi tim kita gitu kan ya. Lalu kemudian keluarganya juga makin baik, sejahtera terus makin naik, kita buka lapangan pekerjaan, lalu kemudian kita akhirnya bisa uangnya tambah banyak, bisa jadi saluran berkat buat orang lain, lalu kemudian juga kita bisa kebebasan waktu, bisa ninggalin bisnis kita jalan sendiri tanpa kita, ya. Tapi kan itu enak-enaknya aja. Tapi harus ingat nggak enaknya, karena di awal-awal pasti siap nggak kita bayar harga, ya. Orang-orang udah tidur, kita masih bangun loh. Orang-orang belum bangun, kita udah bangun. Sabtu Minggu orang-orang jalan-jalan ke mall, kita tuker waktu keluarga kita, bangun bisnis kita luar biasa. Siap nggak kita bayar harga kayak gitu? Tapi karena ujungnya nanti, ya tentu kita bisa kebebasan waktu. Tapi ada tahun-tahun di mana kita ya harus bayar harga, gitu kan? Tapi itu akan semakin cepat kalau kita tahu petanya tadi yang Coach Yohanes bilang tadi, empat tangga untuk di sekolah kehidupan ini dan ada 3 anak tangga, ya. Jadi jawabannya itu begin with the end in mind. Mas Arya tanya dulu, nggak perlu ikut-ikutan tren sih. Jadi tanya dulu gitu kan ya. Kalau iya, ya udah. Belajar aja dari pengalaman banyak orang lain. Ngapain coba-coba sendiri Mas Arya? Ya nggak sih? Nah belajarlah, cari mentor, cari bisnis coach yang benar-benar sudah terbukti bisa bikin bisnis orang lain dan bisnisnya khususnya bisa profitable dan autopilot. Sesimpel itu Mas Arya. Oke, jadi kalau ada niat harusnya bisa terus berjalan ya. Niat itu adalah satu modal yang harusnya bisa jadi dinamo kita untuk bisa terus berjalan menuju target yang kita inginkan. Semoga tercapai targetnya Mas Arya. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan The Mentor sore ini. Coach, saya mau tanya, kan tadi Coach sudah banyak kasih materi buat kita gimana caranya supaya bisa jadi pengusaha yang profitable dan juga bisnisnya bisa dijalankan dengan autopilot sehingga waktu kita nggak banyak terbuang dan juga bisa tetap jadi orang yang bahagia begitu berkumpul dengan banyak orang. Nah, saya punya riset mengenai pencapaian yang dilakukan oleh Coach Yohanes, yaitu menjadi salah satu business coach terbaik di tingkat dunia, di top 100 business coach ya Coach ya. Dan semuanya itu tentu tidak dilakukan dengan instan. Ada banyak sekali keringat dan darah pastinya yang sudah dikorbankan oleh Coach tadi, seperti yang tadi disebutkan bahwa sudah siapkah berkorban untuk mencapai apa yang kita inginkan tadi. Nah, saya pengen tanya buat Coach Yohanes, apa sih satu hal penting yang mengubah seorang Yohanes G. Pauli itu menjadi seorang entrepreneur sejati? Mungkin dari sini Detikers, teman-teman Detikers yang sekarang sedang menonton bisa belajar begitu Coach.
Iya. Itu pertanyaannya berat tapi penting tuh ya. Satu hal, Ya, satu saja yang satu paling. hal yang membuat ada hari ini. Kalau intinya gini, yang pasti semua karena anugerah Tuhan aja ya bisa ada hari ini gitu kan Betul. ya Edo ya. Karena semua karena kebaikan Tuhan aja bisa ada hari ini buat saya dan keluarga dan buat keluarga kedua saya di Gratio Practical Business Coaching. Tapi kalau ditanya apa satu hal yang penting banget yang hubungannya sama dunia entrepreneurship, ada satu kalimat yang selalu saya pegang selama saya terus bangun bisnis dan membesarkan Gratio, lalu bisnis-bisnis saya yang lain, juga membantu para pemilik bisnis lain. Saya ingat kalimat ini dan saya mau bagikan di sini. Kalimatnya bilang begini, definisi entrepreneurs gitu. Ini tentang apa sih entrepreneurs? Seorang entrepreneurs, ini bahasa Indonesianya aja ya langsung ya. Seorang entrepreneurs adalah orang yang mau hidup bertahun-tahun dalam hidupnya. Seperti kebanyakan orang banyak tidak mau. Itu kalimat pertamanya dulu. Ya, kalimat pertamanya. Kalau ada kalimat pertamanya nggak ada kalimat keduanya, jangan jadi entrepreneurs. Justru karena ada kalimat keduanya nih ya. Tapi lihat kalimat. Ya, Edo, kalimat pertamanya itu bilang berarti kita harus bayar harga. Mana ada sih yang mau Sabtu Minggu tetap masih kerja sampai malam, pagi bangun duluan, ya kan, menukar waktu keluarga. Oh, bayar harga banget itu, ya. Oke. Tapi itu kan kalimat pertama. Yang bikin saya semangat untungnya ada koma. Entrepreneurs adalah, ya, kalimat pertamanya bilang orang yang hidup bertahun-tahun dalam hidupnya seperti kebanyakan orang banyak tidak mau, koma. Namun sepanjang hidupnya kemudian bisa hidup seperti kebanyakan orang tidak bisa. Wah, yang kalimat kedua kan? Sangat mencerahkan ya di kalimat kedua ya. Iya, karena begitu kita bisa bangun 4 kaki mejanya ya ala Gratio dan kemudian bisnis kita bisa profitable autopilot, bisnis bisa terus berdampak buat banyak orang, bisnis bisa terus mencetak uang profitable dan bisnis bisa autopilot. Artinya bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Nah, kalau dalam hidup saya, kalau saya boleh sharing, saya bersyukur sekali. Edo, saya bisa jalan-jalan sebelum pandemi, sempat jalan-jalan ke Eropa 5 minggu sama keluarga saya. Seru banget. Bukan soal uangnya, tapi waktunya bisa sama keluarga gitu ya. Balik sebentar ke Jakarta, lalu kemudian bisa jalan-jalan lagi kemana waktu itu? Ke Australia, hampir 3 minggu. Balik lagi, terus persis sebelum pandemi, saya baru balik hampir 4 minggu ke Amerika jalan-jalan, tapi bisnisnya jalan terus, berdampak buat orang lain, mencetak uang, dan pemilik bisnis bisa jalan-jalan gitu. Jadi kalimat itulah yang menguatkan saya, dan itu pesan saya juga buat para saya juga masih belajar pastinya Edo ya, kita semua belajar. Saya sih akan belajar terus dan nggak akan pernah selesai belajar tentang entrepreneurship, tentang bangun bisnis dan tentang segalanya. Tapi kalimat itu memperkuat semangat saya bahwa seorang entrepreneur adalah orang yang bertahun-tahun mau hidupnya seperti kebanyakan orang tidak mau, koma, tetapi sepanjang hidupnya kemudian bisa hidup seperti kebanyakan orang tidak bisa. Luar biasa sekali. Itu harus dicatat Detikers supaya bisa jadi mantra-mantra juga mungkin buat kalian biar bisa tetap terus semangat mengejar cita-cita yang kalian impikan. Oke, Coach, kita kembali ke Zoom lagi. Sudah ada Detikers yang sudah ready bertanya. Ada Mas Oscar nih katanya yang sudah ready bertanya. Selamat sore Mas Oscar. Boleh di-unmute dulu? Oke. Ya, selamat sore. Selamat sore. Langsung saja pertanyaannya Mas Oscar. Ya, saya kan sekarang ini baru memulai bisnis baru mau sampai 1 tahun. Oke. Awalnya saya seorang karyawan dan pengen memang untuk berwirausaha. Kemarin sudah mulai dan karena COVID ini itu dia terjun bebas. Oke. Terjun bebas, jadi sebelum itu terjun bebas, saya sudah mempersiapkan bisnis berikutnya. Saya di detailing mobil. Memang kan modalnya belum besar gitu. Nah, ini saya sudah mulai kerjasama dengan yang punya ruko gitu, dan mereka memberikan keringanan buat saya untuk berbagi dengan mereka. Jadi saya nggak perlu sewa dan saya saya mulai. Dan kemudian ada lagi yang itu di pinggiran kota, dan kemudian ada yang ke tempat saya menanyakan kondisi saya, dia menawarkan tempatnya juga di tengah kota. Oke. Nah, ini mau minta saran. Nah, kalau seperti ini untuk membesarkan usaha saya seperti apa? Karena kalau saya lihat kalau cuma ada 2 atau cuma 1 tempat walaupun ramai,
itu signifikan untuk naiknya itu kurang gitu. Oke. Bisa Ya, ditangkap pertanyaannya, Coach? Iya. Jadi Oke, langsung. gimana caranya bikin bisnis ramai gitu kan intinya gitu ya? Ya, jadi kan kalau cuma satu misalnya pun ini ramai, kalau cuma satu tempat itu saya signifikan naiknya pun nggak bisa memuaskan. Iya. Kalau saya boleh kasih saran adalah tadi saya dengar Mas Oscar bilang begini, misalkan tempat satu ini ramai, tapi kan naiknya nggak signifikan gitu kan? Mas Oscar bilang gitu kan? Berarti masih misalkan, berarti belum ramai. Tips saya simpel, Mas. Fokus dulu. Setiap orang sukses, selalu yang saya pelajarin itu salah satunya adalah fokus. Follow one course until successful. Ikutin satu alur, satu jalur sampai sukses. Nah, kalau Mas punya satu tempat, terus tadi cerita katanya ada 2 tempat. Kita bikin bisnis kita ini benar-benar profitable dulu dong, ya kan? Ya. Ya kalau bisa autopilot gitu, tapi profitable dulu. Karena kalau ini aja nggak bisa, terus kita makin mau bikin cabang banyak, ya makin menderita karena kita semakin kebagi-bagi hidupnya, waktunya, semakin. Jadi satu kapal kecil dulu, bagus dulu, jalannya bagus, rame dulu luar biasa. Baru abis itu kita udah punya sistemnya, kita udah tahu cara bikin ramenya, kita kopinya lebih mudah, Mas. Fotokopinya lebih mudah, multiplikasinya lebih mudah. Nah, kebanyakan orang adalah satu jalan masih menderita dan sebagainya. Wah, mestinya punya 10 nih. Nah, dikopilah dia jadi 10. Biayanya makin naik 10 kali lipat, hampir lah ya. Kalau nggak 10 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Waktunya makin kebagi-bagi, jadi beresin satu kapal dulu. Nah, menjawab pertanyaan Mas satu lagi adalah bagaimana bikin supaya bisnis rame. Saya punya 6 langkah untuk bisa bikin bisnis rame, tapi kan karena ini waktunya terbatas. Saya bagikan 2 yang basic aja dulu, Mas. 2 yang basic, dan banyak pemilik bisnis, banyak entrepreneurs justru lupa 2 yang basic ini. Karena kita harus back to basic, ya. Nah, yang pertama, justru pertanyaannya adalah specific who. Siapa? Who itu kan siapa? Spesifik itu spesifik, tepat gitu ya. Siapa orang yang paling tepat yang harus kita hajar terus sehingga mau ke bisnisnya Mas, ke Mas Oscar. Spesifik who. Kita harus tahu siapa. Enggak semua orang yang punya mobil yang akan datang ke detailingnya Mas kan? Enggak semua orang. Orang yang kayak gimana? Itu dalemin banget, bikin dari lebar, kecilin sampai bull's eyes, sampai kelihatan targetnya. Oh, orang kayak gini nih, spesifik banget ya kayak gini ya. Habis itu baru kita cari yang kedua. Langkah keduanya adalah relevant where. Di mana mereka berada. Jadi nggak bisa semua burung itu ditembakin karena pasti kita terbatas, Mas. Time, energi, and money kita terbatas. Sekaya-kayanya kita pasti time, energi, money kita terbatas. Jadi relevant where itu bicara mengenai burung-burung tertentu yang ada strip merah di bulunya, itu nggak bisa semua burung kita tembak ya yang lagi terbang. Tapi mereka hinggap di pohon yang mana ya? Nah, dari situlah kita tahu, oh, orang-orang yang sebenarnya jadi calon customer bisnisku tuh adanya di pohon-pohon kayak gitu. Nah, pohon bicara mengenai 2 dunia. Satu offline, which is offline, dunia nyata. Satu online, yaitu dunia maya. Nah, pelajari 2 itu, Mas. Ya, saya kalau saya jawab nanti panjang dan lebar pasti itu gimana mungkin caranya buat panjangnya bisa langsung langkah gitu ya. Tapi intinya spesifik who dulu, lalu kemudian relevant where. Nah, nanti ada langkah ketiga, langkah keempat, sampai langkah ke-6, Mas. Itu bisa bikin bisnis antri gitu. Oke. Ya. Semoga menjawab pertanyaannya Mas Oscar. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan The Mentor sore ini. Jadi tadi supaya bisnisnya ramai harus punya target pasar yang jelas, lalu 7 pasar target yang jelas itu, lakukan riset sebanyak-banyaknya sehingga mereka bisa mau datang ke tempat kita. Oke, Coach Yohanes, terima kasih banyak juga tadi jawabannya. Kita balik lagi ke Zoom, Coach. Sudah ada lagi detikers yang sudah ready untuk bertanya. Ada Mas Lukman Hakim yang bukan Menteri Agama katanya. Mas Lukman boleh di unmute dulu suaranya. Selamat sore Mas Lukman. Sore, Pak. Selamat sore. Boleh langsung pertanyaannya ke Coach Yohanes? Selamat sore. Saya baru pertama kali berjumpa dengan Pak Yohanes. Pak Yohanes. Yes. Ya, ini menarik ya Pak Yohanes. Kalau saya itu prinsipnya, saya terus terang aja saya PNS. Tapi saya punya ya semacam bisnis kecil-kecilan lah.
Saya pakai prinsip cuma dua, Pak Yohanes, low cost dan diferensiasi. Jadi begitu saya ngelihat masuk suatu pasar atau suatu daerah, saya mau buka toko misalkan, contohnya saya mau buka toko plastik untuk keponakan saya kesalahan keponakan saya. Jadi saya itu modelnya saya pelajarin dulu. Kalau di daerah situ ternyata pangsa pasar ya udah pemainnya udah ada semua, ya saya cari metodenya pakai low cost. Yang penting return of earning-nya, perputarannya ROI-nya cepat. Nah, yang penting kemudian yang kira-kira 1 bulan itu bisa menutup bank. Istilahnya bunga banknya istilahnya keuntungannya di atas bunga bank. Kalau karena kita bermainnya kan orang bisnis kalau nggak pakai bank nggak asik, Pak. Oke, langsung ke pertanyaannya Mas Lukman. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana kita mengendalikan ya susah itu kalau orang bisnis itu kadang-kadang nafsu untuk berkembang itu sangat besar. Yang ingin cepat berkembang, ingin cepat sukses, ingin lihat segala macam. Nah, bagaimana kita mengendalikan diri kita ini yang agak susah. Kalau tadi Bapak kan tadi fokus dulu, kemudian emang seperti pohon akarnya kemana-mana, nanti berbuahnya baru setelah itu baru autopilotnya itu ya buahnya itu. Udah berbuah, buah jatuh bisa berkembang sendiri gitu. Intinya seperti itu. Tapi kan untuk mencapai menghasilkan buah itu kan kita harus mengendalikan diri kita gitu loh. Iya. Oke. Langsung saja Coach Yohanes dijawab pertanyaannya gimana nih caranya supaya bisa mengendalikan emosi dalam berbisnis biar nggak sekedar punya mindset bisnis yang instan suksesnya. Langsung Coach Yohanes. Jadi tadi Mas Lukman bilang bahwa intinya punya keinginan punya bisnis banyak atau cabang banyak gitu ya, kira-kira gitu ya, karena punya keinginan itu. Saya mau cerita aja singkat bahwa ada orang-orang yang datang ke Gratio Practical Business Coaching minta di coaching gitu ya. Ada menarik-menarik. Ada satu bapak yang datang dia bilang, Coach Yohanes tahu nggak? Atau dia ngomong ke bisnis coach yang ada di Gratio gitu ya. Coach tahu nggak? Saya tuh punya bisnis 30 katanya. Hebat banget Pak 30. Iya. Good dong. So apa masalahnya Pak? Itu dia masalahnya kata dia. Apa masalahnya Pak? Nggak ada yang jalan. Jadi dia punya bisnis 30 Pak. Tapi nggak ada yang jalan. Nah pertanyaannya saya tanya sama beliau ini gitu ya. Pak, kalau gitu dari 30 kalau Bapak cuma fokus satu yang mana? Wah susah Coach, semuanya idenya bagus, semuanya udah saya bikinin akte segala Coach. Ini udah PT bentuknya Coach. Sayang kan kalau nggak dijalanin. Iya Pak, tapi kalau 30 PT, 30 akta, tapi nggak ada yang jalan, ya sama aja bohong kan Pak. Coba kalau pilih satu aja Pak, satu dulu yang benar-benar kita mau bikin bisnis kita profitable dan autopilot. Yang mana Pak? Nah, dia berpikir keras tuh, tapi akhirnya dia memutuskan satu, dan habis itu di coaching di Gratio, dan akhirnya bisnisnya satu itu berkembang luar biasa, lalu profitable bukan cuma untuk nutupin kos uang bank, jauh lebih tinggi. Ngapain kita bangun bisnis capek-capek kalau cuma untuk ngalahin uang bank doang gitu kan Pak? Harusnya jauh lebih tinggi gitu, kalau bisa beli bank gitu kalau perlu ya, kan supaya bikin entrepreneurs, kan entrepreneur spirit. Nah, habis itu dia tahu caranya yang praktis, profitable dan autopilot, baru dia kembangin bisnis kedua, bisnis ketiga dan seterusnya. Itu sih tips saya Pak Lukman, karena ya buat apa punya banyak kalau nggak ada isinya gitu kan, mendingan punya satu tapi isinya luar biasa. Pengendalian dirinya itu gimana? Pengendalian dirinya ya balik lagi Bapak tanya apa sih yang Bapak mau capai dengan punya misalnya 30 bisnis gitu ya. Ya kalau nggak jalan kan juga cuman sekedar itu cuma ditulis doang gitu kan. Ya pengendaliannya harus ngobrol sama diri sendiri sih. Jadi sebenarnya apa sih yang ingin dicapai gitu. Tadi begin with the end in mind. Gitu, cari orang yang bisa dipercaya itu yang susah Pak. Iya, cari orang yang dipercaya itu another question. Itu pertanyaan berikutnya lagi tuh. Ada caranya untuk bisa cari karena harus bisa punya orang yang benihnya bagus, sama satu lagi harus bikin sistem yang beneran bagus, baru orang bisa dipercaya. Maksudnya kalau nggak ada sistem pun orang yang baik pun akhirnya bisa gelap mata gitu. Ya, siap. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mas Lukman. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan The Mentor sore ini. Coach Yohanes tadi udah share juga tadi yang sempat disinggung sama Coach Yohanes adalah bagaimana kita punya
motivasi, punya satu pegangan supaya bisa tetap terus bertahan untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ini waktu kita tinggal sekitar 5 menit lagi, Coach mungkin bisa kasih satu pesan kali ya buat Detikers yang saat ini sedang menjalankan usahanya, buat mereka juga yang saat ini masih menjadi pengusaha muda, pengusaha baru di tengah kondisi pandemi, serba keterbatasan, pendapatan yang berkurang, tapi pengen buat keluar jadi pemenang begitu untuk mereka bisa sukses dalam bisnisnya. Coach Yohanes. Ya, Edo. Jadi pesan saya untuk dua tipe orang ya. Satu adalah yang sudah lagi dan sedang bangun bisnis, mungkin profitable tapi belum autopilot atau bahkan belum profitable gitu ya. Sama satu lagi orang-orang yang di hatinya Tuhan taruh pengen jadi entrepreneurs, ingin jadi entrepreneurs tapi belum gitu ya. Pesan saya simple. Pesan saya adalah yang pertama adalah dream big, bermimpilah besar dulu. Karena banyak orang dream big. Banyak yang dream big, tapi ternyata lupa langkah kedua. Begitu kita dream big, karena kalau kita nggak dream big, kita nggak mulai-mulai. Dream big dulu, berpikir besar dulu gitu ya. Habis itu langkah keduanya apa? Start small. Bermulailah dengan kecil dulu, gitu kan? Nah, kenapa orang nggak mulai? Ada 3 langkah nanti. Tapi yang 2 ini, kenapa orang tidak mulai-mulai? Buat Anda yang belum, yang mau jadi entrepreneur tapi belum mulai-mulai. Kenapa? Karena dream big-nya ada, tapi mau startnya start big, gitu loh Edo. Gimana start big? Orang start mah pasti small gitu kan ya. Nah kenapa benar. Orang mulai-mulai? Karena selalu untuk membuka pintu yang besar sekalipun butuh kunci yang kecil sekali ya Coach ya. Betul banget, Edo bijak banget tuh. Betul banget itu, benar metafora yang sangat baik, ya kan? Nah jadi intinya dream big, tapi start small. Nah banyak orang salah dulu di 2 langkah ini. Ada yang no dream, ya no start gitu, nggak ada dream ya kapan mulainya gitu kan. Apa yang mau dimulai orang, lu gimana lu, hidup lu 5 tahun lagi, gua mah nge-flow aja Jack gitu kan ya, gini-gini aja gitu. Jangan. Nah ingat ya, jadi 3 langkah, dream big, start small. Yang ketiga, move fast, bergerak dengan cepat. Jadi begitu mimpinya besar tapi mulainya kecil, begitu ketemu dari kecil itu mulai ketemu cara-caranya praktis bisa bikin semakin profitable dan autopilot pada skalanya, boom, move fast, bergeraklah dengan cepat karena bumi ini bergerak dengan cepat gitu ya. Jadi bergerak cepat, punya mentor tadi, punya business coach yang benar-benar bisa bikin Anda terus cepat naik di sekolah kehidupan ini, next level, next dimension. Nah, kalau sehubungan dengan kita yang lagi ngalamin kesulitan karena pandemi, karena resesi gitu ya, pesan saya sangat simpel. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi ingat bahwa kalau ini lagi musim dingin, anggap bumi cuma 2 musim lah ya, musim dingin dan musim panas. Kalau ini musim dingin, bisnis apa yang akan sukses banget pada saat musim panas? Jawaban Coach Yohanes G. Pauli sangat simpel. Bisnis yang akan sukses luar biasa di musim panas nanti setelah musim dingin ini berlalu adalah bisnis yang pemilik bisnisnya dan timnya lagi kerja keras sekarang di musim dingin. Sehingga begitu musim panas, boom, terbang luar biasa. Jadi kalau Anda tidak kerja keras di musim dingin ini, ya gimana bisa sukses nanti di musim panas, ya? Dan bahkan kadang-kadang kalau kita kerja keras dan kita tentu mengandalkan Tuhan pastinya, bukan kekuatan kita sebagai manusia gitu ya. Mengandalkan kekuatan Tuhan ya, takwa sama Tuhan gitu. Dan kita lihat nanti bagaimana Tuhan bisa angkat hidup kita, bahkan nggak usah musim panas, musim dingin aja Tuhan akan bikin luar biasa bisnis kita. Artinya semua harus punya rencana ya Coach ya, walaupun saat ini mungkin sedang didera pandemi dengan segala keterbatasan, tapi bukan berarti adalah saat kita memang harus malas-malesan dan tetap ya namanya memang berserah, tapi tidak berarti menyerah pada ketakutan tadi, menyerah pada keterbatasan tadi. Berserah sama Tuhan, berserah yang aktif pastinya. Kita berserah yang aktif, sambil kerja keras, sambil menyiapkan segala sesuatunya. Coach, terima kasih banyak. 1 jam terakhir adalah 1 jam yang luar biasa buat kita bisa belajar dari Coach Yohanes G. Pauli yang sudah banyak share buat kita tentang bagaimana bisa mempunyai bisnis yang menguntungkan dan juga bisa tetap punya waktu berharga juga dengan melakukannya secara autopilot. Semoga Detikers semua yang mendengarkan dalam 1 jam ke belakang tadi bisa ambil inspirasi dari obrolan kita tadi. Buat Coach Yohanes, terima kasih banyak udah mau berbagi sama kita.
kapan-kapan kita undang lagi buat ngobrol-ngobrol lagi sama Detikers, dan juga buat Detikers yang saat ini sedang menjalankan usahanya, semangat terus. Walaupun tadi Coach Yohanes sudah bilang yang namanya musim itu pasti ada timingnya, ada seasonnya. Semoga pandemi segera berlalu, dan saat kita menuju pandemi yang akan berlalu segera mungkin ini, kita doakan bersama kita semua bisa mempersiapkan supaya bisa terobos ya, melakukan terobosan di musim-musim yang baru nanti. Terima kasih banyak Detikers, selamat merayakan. Thank you so much Edo, sampai ketemu di Instagram, sampai ketemu di YouTube. Sama-sama, terima kasih banyak Detikers, terima kasih. Selamat merayakan tahun baru, tetap jaga protokol kesehatan kalian, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja. Dan juga buat Detikers yang sudah menyaksikan, terima kasih, selamat sore, sampai jumpa. Saya pamit.